Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu, serta adik-adik jamaah pengajian bulan purnama rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka muwajjah bil wujuh dalam rangka melaksanakan kegiatan pengajian bulan purnama. Alhamdulillah, yang dapat door prize, yang tidak dapat juga alhamdulillah. Yang dapat sudah dapat snack ya. Ya, karena sebenarnya yang lebih penting itu ya Bapak Ibu datang ke sini sudah dengan niat yang baik, insya Allah akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adik-adik, ini pengajian yang kemarin masih ingat nggak kira-kira materinya? Adik-adiknya cuma sedikit ini, kemarin ada banyak ya. Saya tuh masih ingat, kemarin adik-adiknya tuh ditanya, khalifah yang kedua itu siapa dalam Khulafaur Rasyidun? Siapa? Atau mungkin yang lain, ibu-ibu? Sinten, Bu? Utsman. Umar. Ya, kemarin tuh ditanya ya oleh para sumbernya tentang ya fenomena saat ini bahwa anak itu ternyata lebih hafal kalau disuruh menyebutkan game-game. Ya tadi apa gamenya yang biasa dimainkan? Mobile Legend. Terus apalagi? Trondol. Iya ya, macam-macam itu fenomenanya nggih Bapak Ibu. Jadi saat ini anak-anak itu kalau ditanya terkait dengan hal-hal yang mungkin pengetahuan yang bersifat sejarah Islam, menyebutkan Khulafaur Rasyidun dan lain-lain itu tidak begitu bisa. Kan tapi kalau disuruh menyebutkan nama-nama game, jenis-jenis game itu mereka bisa dengan fasih begitu. Makanya kalau dari pengajian kemarin diminta Bapak Ibu untuk membatasi putra-putrane ketika bermain HP. Jangan terlalu lama, maksimal berapa jam, 1 jam atau 2 jam. Ngaten nggih Bapak Ibu? Sebenarnya sejatosipun lu penak jadi peserta nggih Bapak Ibu. Lenggah macet nah. Wah, ini kalau ada yang menggantikan lebih bersyukur saya ini. Saat ini kita memasuki bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Bulan apa, Bu? Bulan Sya'ban atau bulan apa Jawane Ruwah nggih. Menurut sejarah bulan Ruwah itu dari kata bahasa Arab arwah. Orang Jawa menyebutnya ruwah. Orang Jawa ini agama Islamnya itu banyak belajar dari orang-orang di Yaman. Nah, orang-orang di Yaman itu memperingati Haul atau memperingati meninggalnya Nabi Hud itu di bulan Sya'ban. Di bulan Ruwah ini, makanya ya biasanya itu nyadran itu juga menjelang bulan Ramadan. Biasanya di sini juga nggih ada pengumuman yang mau ikut nyadran di makam Wat Galeh atau mana. Nah, itu ceritanya ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi ada istilah ruwah berasal dari arwah. Kalau bulan Arabnya itu namanya Sya'ban. Nah, ada pertanyaan, kenapa bulan Sya'ban itu disebut dengan Sya'ban? Limadza sumiya Sya'banu
Sya'bana. Kenapa bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Sya'ban? Nah, ini agak-agak susah pertanyaannya dibanding tadi. Ada yang tahu? Kenapa kalau bulan Sya'ban tadi disebut bulan ruah? Karena berasal dari kata arwah. Nah, kalau ini bulan Sya'ban, mungkin ibu-ibu nih biasa mendengar ceramah dari YouTube atau apa. Ada bu yang tahu? Limada sumia Sya'banu Sya'bana. Kenapa bulan Sya'ban itu disebut dengan Sya'ban? Waqad sumia bidzalika li annal araba kanu yatasa'abuna fihi li talabil miyah. Jadi menurut sejarah, jadi nama-nama bulan itu telah ada sebelum kedatangan Islam. Jadi zaman jahiliyah itu nama-nama bulan itu sudah ada. Dan itu dipertahankan sampai dengan datangnya Islam. Maka bulan Sya'ban itu juga namanya sama. Sebelum Islam datang dengan setelah Islam datang. Nah tadi, yatasa'abuna. Itu mereka berpencar. Fihi di dalam bulan tersebut litolabil miyah untuk mencari air. Ramadan itu berasal dari kata Ramadha, artinya panas. Nah, karena panas maka kita perlu persiapan. Nah, persiapannya dengan mencari air. Nah, itu dilakukan di bulan Sya'ban tadi. Yatasa'abuna fihi litolabil miyah. Jadi berpencar, mereka berkelompok mencari air untuk bekal di bulan Ramadan. Wakila tasa'abuhum fil gharad. Dan diceritakan bahwa mereka itu berpencarnya itu di dalam gharad, hutan-hutan gitu. Wakila li'annahu sya'bun ay dhahrun baina syahri Rajab wa Ramadan. Ada juga pendapat yang mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan pemisah di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kalau bulan Rajab itu sebelum bulan Sya'ban. Nah, bulan Ramadan itu setelah bulan Sya'ban. Itu biasanya fadhailul a'mal atau keutamaan-keutamaan ada di dua bulan tersebut, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan yang akan kita temui lagi, yang kita selalu tadi sudah disinggung oleh Pak Nur Ikhwan, doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, semoga kita bisa sampai bulan Ramadan. Nah, selanjutnya biasanya yang dilakukan ibadah, apa yang biasanya dilakukan di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab? Napa Bapak Ibu? Yang populer itu adalah asyam atau berpuasa. Berpuasa ini ya telah ada sejak zaman Islam, itu puasa sudah ada dalam sejarahnya. Tapi macam-macam puasa jenisnya itu beda-beda. Ada yang puasanya itu tidak boleh makan atau minuman tertentu. Seperti Bani Israel itu juga iya, tidak boleh makan makanan tertentu ketika mereka diminta untuk berpuasa. Nah, sampai kalau menurut budaya agama Hindu juga itu tidak boleh memakan daging tertentu seperti daging sapi. Makanya di Solo itu ada sapi disebut kiai ya Bu Ibu nggih. Kiai kebung nggih. Kebung nggih. Bahkan letongnya itu pun katanya berkah gitu. Ya Kiai Slamet, nah itu sangat ya budayanya ya, karena memang ada hewan-hewan yang dianggap tidak boleh dimakan dagingnya, termasuk di Kudus atau di mana itu juga iya tidak boleh menghormati, tidak boleh makan daging sapi. Nah itu puasa pada zaman dahulu. Nah kan tapi kemudian ketika Islam datang, berpuasa itu
beda. Berpuasanya itu dibatasi dari kapan? Berpuasa itu tidak boleh makan dan minum. Kalau imsak masih boleh, mboten? Boleh. Imsak itu boleh. Imsak itu sebenarnya menunjukkan arti kalau adzan subuh kurang 10 menit. Bukan berarti sudah tidak boleh, masih boleh nggih Bapak Ibu. Nah, itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu yang tidak boleh makan dan minum. Kalau merokok boleh. Merokok itu makan minum bukan? Makannya asam. Nah, kalau yang nakal-nakal kadang-kadang diakali loh. Ini kan bukan makan dan minum. Emang kalau merokok bisa kenyang? Kan tidak nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian makanya dalam ilmu fikih itu ada yang namanya kias. Kias itu analogi. Nah, itu termasuk ya memasukkan segala sesuatu ke dalam tenggorokan begitu. Meskipun itu mungkin bukan makanan dan minuman, nah rokok itu juga dikategorikan mungkin sama dengan makanan dan minuman, karena itu kalau kita hisap memasuki kerongkongan begitu. Nah, itu termasuk merokok itu juga tidak boleh. Dan hal lain yang membatalkan, ya membatalkan itu ya banyak ya, berpuasa itu selain makan dan minum. Tapi yang paling populer itu adalah makan dan minum. Kita lanjut ya, tentang puasa di bulan Sya'ban. Jadi diceritakan hadisnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Jadi Aisyah ini adalah istri Rasul. Beliau Rasulullah menikah dengan Aisyah, menurut riwayat umurnya berapa Bapak Ibu? Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah berapa tahun? 9. Ya, kila itu 9 tahun. Jadi itu belum balik, ya memang masih anak-anak. Dan ya masih bermain kesana kesini. Tapi ada hikmahnya kenapa Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah ini adalah dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas, sehingga banyak hadis-hadis itu yang sumbernya dari Aisyah begitu. Termasuk mungkin nggih Bapak Ibu, kalau bukan Aisyah atau orang yang dekat Rasulullah, itu diantaranya hadis tentang hukumnya air mani. Itu najis napa mboten? Sperma hukumnya najis napa mboten? Najis. Nah, itu hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah, itu tidak nggih Bapak Ibu. Jadi menurut riwayat Siti Aisyah itu pernah membersihkan bekas dari cairannya Rasulullah karena sudah kering, jadi dikerik dibersihkan, kemudian Rasulullah sholat begitu. Ya, ini menjadi bukti bahwa ya otomatis kalau sperma itu najis, maka kita dilahirkan dari barang yang najis begitu. Itu kan bertolak belakang dengan unsur kemanusiaan, karena manusia itu kan sesuatu yang mulia. Bagaimana mungkin diciptakan dari hal yang najis? Nah, hadis-hadis seperti ini banyak sekali yang sumbernya itu dari Aisyah begitu, termasuk hadis tentang keutamaan berpuasa. Karena Aisyah ini orang yang dekat dengan Rasulullah, maka bisa menceritakan ya sumu hatta nakula la yuftiru. Kalau beliau sedang berpuasa, ya kita akan mengatakan beliau itu tidak berbuka, atau sebaliknya wa yuftiru hatta nakula la yasum. Kalau beliau sedang berbuka, ya kita bisa mengatakan bahwa beliau itu tidak berpuasa. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu yang selama 1 bulan Rasulullah itu berpuasa secara full. Bulan apa itu Bapak Ibu? Bulan? Ayo yang keras Pak Warsito, betul? Bulan Ramadan begitu Bapak Ibu. Bulan Ramadan itu di mana Rasulullah berpuasa secara full 1 bulan
penuh. Jadi selain bulan Ramadan itu Rasulullah tidak pernah berpuasa full selama 1 bulan. Itu mesti ada bolong-bolongnya. Nah, wa ma raaitu Rasulullah istakmala syama syahrin illa Ramadan. Nah, ini riwayat selanjutnya. Wa ma raaitu, dan saya tidak melihat Rasulullah garwane Siti Aisyah istakmala syama syahrin. Istakmala itu menyempurnakan berpuasa selama 1 bulan illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nah, selanjutnya saya juga tidak melihat, artinya Siti Aisyah ini tidak melihat beliau berpuasa aksara siyaman, lebih banyak puasanya minhu dibandingkan dengan bulan Ramadan fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada bulan setelah bulan Ramadan yang beliau berpuasanya banyak, itu adalah di bulan Sya'ban. Rawahu Bukhari. Nah, ini sudah jelas sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Karena yasumu Sya'bana kullahu kana wa yasumu Sya'bana illa qalilan. Nah, menurut riwayat itu ada juga yang disebutkan bahwa beliau itu berpuasa penuh selama bulan Sya'ban, karena yasumu Sya'bana illa qalilan, atau ada juga yang kurang. Sebenarnya ada pendapat kalau menjelang tanggal-tanggal terakhir itu sebaiknya tidak berpuasa, karena nanti takut khawatir itu sudah mulai awal Ramadan atau belum. Jadi tidak sampai penuh selama bulan Sya'ban, tapi di akhir-akhir bulan Sya'ban itu tidak perlu berpuasa. Ini hadis tentang asyamu fi Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian masih berapa menit? Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? 9 maksimal ya. Ini lebih cepat lebih baik. Gitu. Kalau sering mireng nek Bali Jumatan niku sampai apal khotibe sing khotbah suwi sinten ngaten niku apal maksudnya. Nggih. Berarti ini nek semakin cepat semakin baik nggih. Kados zaman kula kuliah nggih ngaten Bapak Ibu. Jadi nek misalnya jadwal khotib itu ditempel, itu sudah pada ngapalkan. Ini suwe apa ora, dan dilalain nek imame suwi ya padha sepi ngaten niku Bapak Ibu. Bubar ngaten niku. Mesti golek sing cepet ngaten niku. Makanya saya kalau jadi khotib atau apa ya mesti menyesuaikan jamaah ini. Jamaahnya senengnya yang cepat begitu. Apalagi kemarin tidak ada kultum nggih, lebih cepat lagi ngoten niku. Tapi sekarang ini dikembalikan lagi ada kultum ya. Mungkin ya bermacam-macam tergantung khotibnya. Kalau saya pernah ngisi di masjid tertentu itu betul-betul dikasih batasan waktu, tidak boleh lebih dari 10 menit atau 7 menit ngaten Bapak Ibu. Jadi itu tegas takmirnya. Sampai jam 9 maksimal nggih Bapak Ibu. Nanti kalau ini hadisnya habis ya berarti habis ngaten nggih. Ini persiapan di bulan menjelang bulan Ramadan, ini pesannya Pak Nur Ikhwan tadi. Yang kedua ini hadis lagi nggih dari Wa'an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin minasuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ini masih menguatkan tentang bahwa Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban itu sangat banyak begitu jumlahnya. Faqala, nah muka kemudian disebutkan zalika syahrun tahulun nasu fihi anhu. Jadi bulan Sya'ban itu disebut syahrun tahulun nasu fihi anhu. Bulan yang banyak orang-orang lupa. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, yaitu bulan di mana amal-amal soleh itu diangkat oleh Allah Rabbal Alamin.
Wa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Jadi Rasulullah itu suka kalau amalnya diangkat dan beliau sedang dalam kondisi berpuasa. Nah, ini memang amalan yang paling gampang, amalan sunnah untuk dilakukan adalah amalan berpuasa. Puasa niku macam-macam nggih Bapak Ibu, ada puasa Senin, Kamis, ada puasa Daud. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak. Kalau puasa Senin Kamis ya memang itu yang disunnahkan. Kalau hari Senin itu memang kelahirannya Nabi Muhammad. Sehingga atau yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah berpuasa di hari Senin dan Kamis. Bapak Ibu, terkait dengan bulan Rajab ini, kadang-kadang ada momentum ya namanya, atau masa-masa di mana kita itu bisa mengaitkan apa yang kita lakukan dengan momentum tersebut. Mumpung kita di bulan Rajab, maka kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita terkait dengan bulan Rajab ini. Bagaimana supaya ibadah kita itu juga berkualitas dan berkuantitas. Nah, diantaranya itu juga dengan memanfaatkan waktu-waktu yang spesial. Nah, diantaranya ada di bulan Sya'ban ini, istilahnya yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Insya Allah nisfu Sya'bannya itu besok kalau menurut kesepakatan ada yang sudah mengumumkan itu di Aceh, kalau tidak salah itu jatuh pada hari Rabu besok. Itu nisfu Sya'ban. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan bahwa idza kanat lailatun nisfi minas Sya'ban faqumu lailalaha. Maka jika telah datang bulan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, ini kan pengajian bulan purnama biasanya di malam ke-15 ya. Nah, itu ya sudah pas lah, kalau mungkin tidak besok ya hari ini nisfu Sya'bannya. Faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Faqumu lailaha ya laksanakanlah sholat lailaha pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Sholatnya monggo sholat sunnah apa saja, bisa sholat sunat hajat, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, begitu. Wasumu yaumaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yungzilu fiha li hurufis sama'i ila sama'id dunya. Nah, sebab rahmat Allah itu turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Ala min mustarzikin fa'arzukuhu. Dan ingatlah jika ada yang meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberikan rizki. Ala min mubtala fa'u'afihu. Dan ingatlah jika ada orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku akan berikan kesehatan. Ala kadza ala kata hatta yattali'ul fajr. Nah, ya begitulah, boleh meminta ini itu sampai terbitnya fajar. Nah, selain itu, wah, ini sudah tanda-tanda ingin selesai kayaknya ini. Sudah mulai tidak kondusif begitu. Jadi ala tadi ya, doa apa saja, doa meminta rizki maka akan diberikan rizki, doa untuk meminta kesehatan nanti akan diberikan kesehatan, dan lain sebagainya. Itu silahkan bisa dilakukan di nisfu Sya'ban. Karena apa Bapak Ibu? Karena sejatinya Bapak Ibu melakukan amalan sholat sunnah, berdoa, dan apapun juga itu kan tidak dilarang dalam agama Islam. Itu boleh dilakukan kapan saja, apalagi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tadi, di mana Rasulullah itu berpuasa lebih banyak, nah, dibandingkan bulan yang lain, karena memang meyakini bahwa bulan Sya'ban ini adalah termasuk bulan yang
mewah. Di antaranya selain itu untuk meningkatkan kualitas kita juga itu kita bisa dengan menuntut ilmu, kita belajar. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu disebutkan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala syairil kawakib. Jadi keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah itu seperti keutamaannya rembulan di atas bintang-bintang yang lain. Ini kalau nggak salah pengajiannya Pak Darum itu ada ahli ilmu yang tidur. Nah, dengan orang yang ahli ibadah itu setannya lebih takut kepada orang ahli ilmu yang tidur, ngaten nggih Pak Darum? Hadis ya? Hadis itu seperti itu katanya. Ya karena orang itu berilmu. Memang dalam hadis itu disebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum darajat. Jadi orang yang berilmu itu memperoleh derajat yang tinggi. Ya, ini logis sebenarnya nggih Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu ilmunya ya kita mungkin saja akan tersesat gitu. Ibaratnya orang yang berjalan itu tidak tahu arah begitu. Mungkin ya berjalan, tapi jalannya mungkin saja tersesat. Istilahnya kalau sekarang kan guru dari segala guru itu kan Mbah Google nih Bapak Ibu. Orang mau kemana-mana nggak usah tanya orang, sekarang cukup tanya Mbah Google. Tapi Mbah Google itu juga menurut beberapa riwayat berbahaya Bapak Ibu. Ada orang yang tersesat begitu. Yang terakhir saya baca beritanya itu di daerah Pati. Itu niatnya dia mau ke Surabaya karena menurut pembacaannya dia lewat kota itu macet, maka dia mengikuti saran lewat jalan alternatif. Nah, ketika mengikuti jalan alternatif tersebut, nah dia itu ya lancar-lancar saja tengah malam itu. Tapi tiba-tiba itu jalan depannya itu buntu. Nah, tengah malam itu dia harus balik. Ini ada di koran kalau Bapak Ibu mau melacak gitu bisa. Nah, ketika mau balik itu ternyata jalannya ngeri sekali Bapak Ibu. Jalannya terjal begitu. Dia nggak berani balik. Akhirnya mobilnya berhenti di tengah hutan itu. Bingung dia. Akhirnya semalaman itu lampunya dinyalakan, AC-nya dinyalakan dan dia tidak berani keluar dari mobil. Ya baru pagi itu sampai pagi itu ya apa? Kalau dinyalakan semalam suntuk ya akinya tekor begitu. Tapi ya gimana lagi orang tersesat. Nah itu kalau ya guru dari segala guru yang sekarang Mbah Google ya kadang-kadang seperti itu, banyak cerita-cerita kalau tidak akurat ya, bahkan ada yang tersesat. Itu turunnya itu juga sampai karena sudah apa ya pagi hari baru dia berani turun nanya ke orang baru minta bantuan. Nah, minta bantuan mobilnya sudah tidak bisa jalan, akhirnya diderek. Nah, yang derek itu mobil jeep yang biasa buat off-road. Yang kalau Bapak Ibu misalnya ke Kaliurang itu kan ada mobil jeep itu yang bisa naik karena 4x4 dua rodanya bisa naik. Nah itu juga heran kok bisa ya ini mobilnya itu mobil biasa penggerak roda depan bisa sampai naik ke atas begitu, sampai bisa naik nggak bisa turun. Nah itu dia juga heran begitu, dia juga bingung, yang ditanya ngerasanya sih jalannya lurus saja, cuma kok tiba-tiba buntu baru harus balik, dia ternyata tidak bisa ya, akhirnya dia turunnya diderek sama mobil tadi. Nah demikian juga terkait dengan ilmu. Nah diantaranya Bapak Ibu yang paling penting kalau kita mau melakukan amal ibadah apapun itu harus dilandasi dengan niat. Ini saya ingat hadis dalam kitab Arba'in Nawawi yang pertama itu terkait dengan niat. Kalau dianalogikan itu kalau tanpa niat ibaratnya amal yang kita lakukan itu seperti nol. Nol itu kalau dijajar berapapun banyaknya tidak ada angka yang di depan ya nilainya akan nol. Berbeda dengan niat, kalau misalnya kita kasih angka 1 begitu, nolnya itu sudah menjadi angka
10. Nah, demikian juga dengan niat. Nah, banyak ini niat ini sangat penting Bapak Ibu, makanya dalam hadis Arba'in Nawawi itu ditaruh di bagian depan. Jadi banyak hal-hal yang bernilai ibadah itu rusak karena gara-gara niat. Banyak hal-hal yang biasa saja menjadi bermanfaat gara-gara bernilai ibadah gara-gara niat. Termasuk kita ini kalau mau makan, minum seperti tadi, kita berdoa bersama-sama. Nah, itu tentu diawali dengan niat yang baik. Semoga makan dan minum kita itu bisa menjadi bekal, bisa menjadi tenaga kita untuk beribadah, begitu. Nah, makanya juga termasuk besok ketika bulan puasa Ramadan, termasuk puasa yang wajib niat itu adalah puasa Ramadan. Kebiasaan kita atau mungkin di tempat-tempat lain setelah selesai sholat isya kita niat berpuasa bersama-sama, padahal sahurnya masih lama begitu, kecuali yang sahurnya langsung ya. Itu selesai tarawih saja kita sudah niat begitu, karena memang sahur itu sebenarnya Bapak itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, dikuatkan. Bapak Ibu puasa nggak sahur boleh tidak? Boleh. Puasanya sah tidak? Sah. Tapi kalau tidak niat itu bisa puasanya tidak sah, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan ya diwajibkan untuk berniat, kecuali puasa sunnah. Kalau menurut riwayat kalau puasa sunnah itu Nabi itu sering tidak niat. Jangan dibayangkan bahwa Nabi itu mungkin seperti kita. Bapak Ibu pernah di rumahnya tidak ada makanan dan minuman? Pernah? Kayaknya sudah mungkin jarang ya saat ini sampai di rumahnya itu tidak ada makanan dan minuman. Kalau Nabi itu menurut riwayat itu ya, beliau itu tanya kepada Aisyah, apa ada yang bisa dimakan hari ini? Kalau Aisyah atau istrinya beliau menjawab ada, ya beliau akan makan. Kalau tidak, maka beliau akan berpuasa. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa puasa sunnah itu tidak perlu niat. Karena Nabi menurut riwayat seperti itu. Ketika beliau melihat tidak ada makanan dan minuman di rumahnya, beliau akan berpuasa. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini jam 9-nya masih kurang 5 menit. Nggak apa-apa, ini biar lebih semangat lagi besok. Semoga bisa bermanfaat dan tidak bosan, karena yang mengisi dari internal bukan dari eksternal begitu. Kalau dari eksternal itu biasanya kan ada yang pinter nyanyi, pinter dalang, pinter sulap, ngaten nggih Bapak Ibu. Teman saya yang pernah ngisi sini tuh pendalang, pinter dongeng. Itu dia menurut cerita bisa menirukan berbagai macam suara begitu. Tapi ya sudah pernah diundang ke sini begitu. Ya kalau Bapak Ibu tertarik lagi mungkin bisa besok kita hadirkan lagi itu yang Pak Mahfud itu yang pinter dongeng, pinter menirukan suara-suara. Nah kalau yang pinter sulap itu muridnya Pak Ikhwan, Pak Jack gitu. Itu pinter sulap. Kalau saya nggak pinter dongeng juga nggak pinter sulap gitu. Nah kalau anak-anak tuh seneng banget. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Akhirul qauli wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.